Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Desi Arisanti MSc dan Ibu Dr. Eva Alpiawati MSc serta seluruh teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya. Saya hari ini bisa mempresentasikan presentasi saya melalui video ini dengan judul Relasi Sosial Ekonomi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Rawa Lebak pada Masyarakat Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini saya susun untuk menggambarkan bagaimana masyarakat di negara memanfaatkan potensi alam mereka dan berbasis kearifan lokal. Latar belakang penelitian ini ialah lahan basah atau disebut wetland merupakan salah satu ekosistem yang paling penting yang ada di dunia. Nah, secara global ialah berperan sebagai ginjal bumi, yakni berperan sebagai apa? Sebagai menahan banjir, penyaring polutan, dan penyimpan karbon. Di Indonesia sendiri, lahan basah tersebut salah satunya ada di Kalimantan Selatan yang sebagai dikenal gerbang lahan basah Nusantara. Nah, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di negara tepatnya, kondisi pertanian lahan rawa lebak, masyarakat di sana hidup berdampingan dengan alam, dengan air. Nah, di musim hujan mereka tergenang dan di musim kemarau mereka mengalami kekeringan. Nah, namun di balik itu tantangan ekologis tersebut justru membuat adaptasi yang sangat luar biasa. Kondisi alam yang ekstrim, lahirlah sebuah ekonomi yang khas. Nah, seperti pengrajin gerabah, pembuatan ikan asin, dan perkebunan khas rawa lebak. Nah, sayangnya perkembangan zaman, tekanan lingkungan, serta perubahan iklim berkelanjutan ekosistem ini, maka penting dilakukan penelitian bagaimana unsur ekologis, biotik, dan abiotik berinteraksi dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dirumuskanlah judul Relasi Sosial Ekonomi terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Rawa Lebak di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari latar belakang penelitian tadi, maka terdapat 3 rumusan utama masalah penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik unsur abiotik dan biotik di lahan basah negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Yang kedua, bagaimana kearifan lokal dalam pengelolaan air dan produksi gerabah serta ikan asin. Yang ketiga, apa tantangan dan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Nah, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menganalisis hubungan ekonomi, sosial, dan ekologis pada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lahan rawa lebak di negara. Setelah kita merumuskan masalah dan tujuan penelitian tadi, maka metode penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pemanfaatan sumber daya lahan rawa lebak terhadap masyarakat. Nah, saya di sini mengambil 4 narasumber sebagai riset saya, yakni 2 narasumber pengrajin gerabah, 1 narasumber pengrajin ikan asin, dan 1 narasumber petani atau penjual semangka. Nah, di sini terdapat 2 lokasi penelitian, yakni di Desa Baanyan, yakni merupakan tempat pengrajin gerabah di sana. Yang kedua di Desa Banjarbaru, yakni tempat orang penjual ikan asin dan perkebunan semangka di sana. Analisis dalam melakukan penelitian ini yakni dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, reduksi data untuk memilah hal-hal yang pokok dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi dari hasil wawancara dan studi literatur ilmiah. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dari berbagai perspektif yang saya temukan.
Hasil penelitian yang ditemukan, yang pertama karakteristik abiotik dan biotik di wilayah negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa wilayah negara ini memiliki sistem hidrologi yang khas. Nah, yang mana sungai-sungainya seperti Amandi dan Nagara membentuk jaringan air yang luas. Rawa di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama lebak dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam yang menentukan jenis tanaman yang tumbuh di sana. Nah, sehingga di sisi biotik yang saya temukan makhluk hidup gitu ya, baik flora dan fauna di sini tumbuh subur. Yang pertama ada kacang nagara atau ubi nagara. Ini simbol ketahanan pangan. Yang kedua itu ada semangka rawa. Ya, hasil adaptasi pertanian di musim kemarau. Jadi setelah perkebunan kering, masyarakat di sana berbondong-bondong untuk menanamin semangka di sana karena wilayahnya yang subur. Selanjutnya ada hewan yang berupa yang paling ikonik dan jadi wisata di sana adalah kerbau atau orang Banjar itu bilangnya hadangan. Nah, di sana hadangan juga sebagai simbol hewan rawa lebak gitu ya, yang dia itu beradaptasi dengan air bisa dan wilayah rawa-rawa atau daratan. Selanjutnya di sungai kita lihat di sana ada ikan gabus. Nah, di sini ikan gabus atau ikan harwan kata orang Banjar itu. Selanjutnya ada ikan sepat. Nah, ikan sepat inilah yang dijadikan sebagai pengasinan atau iwak karing kata orang Banjar itu. Nah, jadi sehingga masyarakat di sini tidak hanya menjual ikan yang hidup saja, tetapi juga bisa menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selain unsur biotik dan abiotik di Nagara, kita hari ini melihat bagaimana sisi lain pemanfaatan sumber daya lahan rawa lebak dengan memanfaatkan tanah liat menjadi kerajinan gerabah. Nah, di sini merupakan contoh nyata bagaimana manusia memanfaatkan atau beradaptasi dengan alam. Tanah liat yang diambil dari endapan rawa diolah menjadi guci yang pertama, yang kedua diolah menjadi tungku dan menjadi tabungan. Prosesnya masih tradisional menggunakan pencampuran tanah liat dengan pasir, lalu diayak manual, selanjutnya dibakar dan proses penjamuran, lalu proses dicat gitu ya. Nah, namun di balik kesederhanaan itu terdapat pengetahuan ekologis yang tinggi. Mereka tahu kapan waktu terbaik untuk produksi. Mereka juga tahu bagaimana memanfaatkan musim saat surut. Juga bagaimana menjaga kualitas gerabah agar tetap bagus dan tidak retak. Nah, produksi gerabah di Nagara juga erat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Banjar gitu ya. Sehingga misalnya guci digunakan untuk mengubur tembuni bayi yang dalam kepercayaan masyarakat dianggap sebagai saudara kembar manusia. Ini menunjukkan bagaimana budaya, alam, dan spiritualitas terpadu dalam satu bentuk produk ekonomi dari kerajinan gerabah tadi. Menurut berbagai hasil wawancara saya dengan pengrajin gerabah, mereka sudah merambah penjualannya kepada retail yang ada di Samarinda dan di Balikpapan. Namun tantangan dan dinamika pasar tetap bergelut karena kini tradisi gerabah menghadapi tantangan besar. Pertama, kualitas lingkungan menurun akibat pencemaran sungai. Karena apa? Karena wilayah-wilayah sungai dan dimanfaatkan untuk menjadi perumahan, sehingga apa? Sehingga aliran air tersumbat. Selanjutnya juga terdapat tumpukan sampah dan eceng gondok yang tidak terkendali serta bekas sabun, deterjen itu ada di sungai. Sehingga apa? Sehingga hal ini bisa merusak kualitas gerabah.
Selanjutnya tantangan yang muncul yakni adalah krisis regenerasi pengrajin gerabah. Selaras dengan hasil penelitian terdahulu bahwa pengrajin gerabah setiap tahunnya itu mengalami penurunan peminat pengrajin gerabah. Sehingga apa? Sehingga krisis regenerasi terutama dalam saat hasil wawancara tadi bahwa anak-anak pengrajin gerabah itu enggan untuk meneruskan wirausaha gerabah ini. Sehingga apa? Sehingga di sini produksi atau pengrajin gerabah semakin berkurang. Anak-anaknya Gen Z, Gen milenialnya lebih cenderung untuk merantau ke kota dan juga cenderung untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Nah, selanjutnya tantangan pasar di sini yang sangat bergelut. Karena apa? Karena tantangan globalisasi tidak dimanfaatkan masyarakat tadi sebagai misalnya marketplace gitu ya, tidak dimanfaatkan pengrajin untuk penjualan. Penjualan hanya sebatas pada orang yang pengumpul gitu ya, yang membeli di sana. Sehingga apa? Sehingga kalau pengumpulnya itu tidak membeli gerabah, otomatis penjualan mereka akan menurun. Sehingga perlu di sini peran akademisi, peran pemerintah ikut andil dalam melatih pengrajin gerabah ini bisa bersaing di pasar digital atau pasar global hari ini. Tantangan yang muncul bukan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat diatasi, namun dengan kita sinergi bersama sebagai seorang akademisi, peneliti, kita percaya bahwa lahan rawa lebak atau lahan basah merupakan laboratorium kehidupan yang nyata. Di rawa kita belajar ketahanan, dan di air kita belajar tentang keseimbangan, dan dari masyarakat negara kita belajar tentang harmoni bagaimana manusia dan alam. Saya Rizky Ramadhani mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, diberikan kesempatan untuk presentasi melalui video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.